Hai, kembali lagi di Katukat. Kali ini saya akan membahas sebuah film berjudul Benyamin Biangkerok 2. Benyamin Biangkerok 2 adalah sequel dari film sebelumnya yang ditayangkan kalau tidak salah tahun 2018 lalu, dan kali ini sequelnya ditayangkan melalui Disney Plus Hotstar yang sudah bisa di streaming melalui platform ini. Masih dengan para cast utamanya yaitu Reza Rahardian sebagai Pengki, Rano Karno sebagai Babe Sabeni, ada ibunya Mariam Belina, ada Lydia Kandau, dan juga masih ada Komar sebagai villainnya, dan didukung oleh beberapa supporting karakter seperti para komika di sini, Ajis Dua Ibu dan Aci Resti. Ngomong-ngomong soal komika, mungkin memang sudah menjadi tradisi baru dalam film Indonesia bahwa hampir seluruh film Indonesia diisi oleh para komika, yang mungkin fungsinya untuk menyegarkan film tersebut dengan memberikan beat-beat yang lucu atau sketsa yang lucu. Karena hampir seluruh film Indonesia saat ini pasti ada wajah komika, satu atau dua orang komika yang didaulat sebagai supporting karakter. Film ini dibuka dengan sedikit lanjutan dari film sebelumnya, yaitu bagaimana karakter Pengki berupaya menangkap karakter Said yang diperankan oleh Komar di sini. Ternyata penangkapannya cukup mudah, hanya dengan mengumpulkan beberapa data kejahatan si Komar, kemudian di blow up ke media massa, media sosial, kemudian melaporkan ke polisi, dan ya, boom, mudah, karakter Komarnya tertangkap, misi selesai. Seperti itu saja. Kemudian ceritanya beralih ke premis baru tentang sebuah harta karun emas peninggalan Soekarno yang hulunya berada di puncak Monas. Karena yang mendirect film ini adalah Hanung Bramantyo, jadi ya paham lah ya kenapa film ini sedikit mengusung elemen-elemen sejarahnya yaitu Soekarno. Karena memang belakangan ini sepertinya memang Hanung lebih sering menggarap biopik, dan sepertinya film ini juga ditumpangkan dengan isu-isu sejarah, isu kebangsaan, agar film ini mungkin tidak terlalu jatuh kepada film komedi murahan biasa. Petualangan mencari emas ini dilakukan langsung oleh Pengki dibantu oleh dua sahabatnya, dua timnya yaitu Aci Resti dan Aziz Dua Ibu. Bagi kawan-kawan yang mungkin mengikuti sedikit film-film Benyamin pada masa dulunya, mungkin bisa sedikit menemukan ada jejak Benyamin di gelagat, di gestur, di ekspresi Reza Rahardian yang selalu bisa diberikan dengan sangat baik oleh Reza di setiap karakternya. Dan karena film ini banjir oleh cast-cast hebat, para senior, salah satunya Komar, yang saya rasa sangat potensial untuk menjadi seorang villain psikopat, villain yang kejam. Walaupun sebetulnya dia adalah seorang komedian, tapi saya bisa bilang bahwa Komar bisa memerankan perannya sendiri dengan sangat meyakinkan. Dan kalau seandainya dia mendapatkan peran yang lebih baik sebagai seorang villain di film yang serius, mungkin karakter seperti ini bisa dikembangkan dengan lebih baik. Sayangnya para cast yang hebat ini tidak diimbangi dengan bekal skrip yang cukup bagus. Bahkan film ini saya pikir kebingungan menentukan arahnya sendiri, mau diapakan gitu loh. Mau dibilang drama, ternyata ini tidak drama. Ada banyak komedi yang saya rasa sedikit mengacu kepada cara Stephen Chow menggarap atau menghiperbolikan semua adegan di dalam filmnya. Tapi kalau dibilang komedi, banyak sekali adegan di dalam film ini nggak lucu sama sekali. Dan juga ada elemen adventure-nya seperti ala-ala James Bond dan Mission Impossible yang membuat seluruh elemen di film ini campur aduk, sehingga saya kesulitan menyiapkan perspektif seperti apa yang harus saya siapkan untuk menonton film ini. Karena tidak jelas film ini mau dibawa kemana, mau diapakan, mau drama, mau komedi, ataupun mau action. Tapi semuanya serba tidak kena gitu loh. Dan bahkan juga ada musikalnya di opening dan closingnya, yang sebetulnya saya sendiri mengharapkan film ini bergenre seperti itu. Film ini bergenre musikal seperti La La Land misalnya. Karena semua elemen, semua style dicampur aduk begini, saya kebingungan menentukan arah film ini. Bahkan ketika film ini berupaya membawa isu besar seperti harta karun peninggalan Soekarno. Tapi saya cukup menikmati film ini, terutama dari permainan yang diberikan oleh Rano Karno di sepanjang film ini. Tapi sepanjang film saya membayangkan semua yang ditampilkan Rano Karno di sini adalah imajinasi saya. Bagaimana harusnya karakter anak sidul, anak sekolahan saat ini, yaitu dia memang seharusnya sudah seusia itu memiliki anak seperti seusia Reza Rahardian, bukan justru jadi sidul yang kebingungan seperti film Sidul the Movie yang jelek itu gitu loh. Saya justru sepanjang film ini membayangkan karakter Sabeni ini adalah karakter sidul saat ini. Selain tidak jelasnya arah dari film ini, saya rasa
mungkin film ini akan susah menyasar kategori penonton tertentu. Karena saya tidak bisa menebak siapa sasaran penonton dari film ini. Kalau yang diharapkan penonton Benjamin lama, para penonton yang sudah kenal sosok Benjamin itu seperti apa, saya rasa dia tidak akan menyenangi atau menyukai, atau minimal dia tidak akan bisa menerima sosok atau potret Benjamin yang diberikan oleh Reza Rahardian di sini. Tapi kalau menyasar penonton baru, artinya generasi milenial, saya rasa mereka akan sulit men-track siapa Benjamin ini, karena Benjamin bukanlah tokoh yang berasal dari generasinya. Sehingga wajar jika film ini nantinya susah menargetkan kelas penontonnya, karena memang Benjamin yang di-packaging dengan gaya milenial ini tidak akan relate dengan para penonton lama yang menyukai karakter Barbie Benjamin yang sudah lama dia kenal. Sementara kalau menyasar penonton baru, tidak banyak penonton baru yang memiliki ikatan emosional dengan tokoh sekelas Benjamin seperti ini. Yang membantu film ini bisa dinikmati sampai akhir memang pemilihan cast-nya, saya rasa. Semua cast di sini termasuk Reza sampai supportingnya tampak memberikan effort untuk memberikan sense kepada film ini. Itu terlihat dari performa mereka semua di dalam film ini. Dan khusus untuk supporting karakternya Ajis Dua Ibu dan Aci Resti, sayang sekali tidak bisa dimaksimalkan dengan dukungan skrip yang lebih baik. Sementara di film-film komedi lainnya, yang sebut saja di film Ernest misalnya, karakter komika biasanya bisa menyegarkan film, bisa mengangkat film tersebut menjadi lebih lucu dengan beat-beat atau sketsa yang cerdas dari mereka. Sementara di film ini hal itu tidak dimaksimalkan dengan baik, yang membuat kita merasa peran mereka bisa digantikan oleh siapa saja di sini tanpa harus diperankan oleh Ajis Dua Ibu dan Aci Resti. Karena dengan dukungan cast yang baik ini, itulah membuat film Benjamin Biangkerok ini masih bisa dinikmati sampai akhir. Semua castnya memberikan performa yang baik sampai akhirnya kita menemukan ada beruang CGI di dalam film ini. Sampai itulah saya mengakhiri film ini. Ya, demikian reviewnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam sinema.